ونحر وحج واعتمر ووقف بعرفة والمحشر. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الإساء والضغط، وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون كما وصاكم به الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه ابن ماجه عن أبي هريرة. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini umat Islam di seluruh penjuru dunia sedang melaksanakan salat Idul Adha dan berkorban. Sementara saudara-saudara kita di tanah suci Makkah Al-Mukarramah sedang melaksanakan ibadah haji. Keduanya dilaksanakan sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat afiat, dan nikmat rahmat limpahan harta kekayaan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah haji dan berkorban disyariatkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengikuti millah atau ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallah wattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, maha benar apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah ia tergolong orang-orang yang musyrik menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Millah di sini maknanya adalah sejumlah ajaran atau syariat agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah Allah pada ayat di atas untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Di antara ajaran agamanya yang menonjol di masa ini adalah ibadah haji dan berkorban yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ibadah haji dalam Al-Quran disebut sya'airullah. Sama halnya juga berkorban juga disebut sya'airullah. Artinya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Ibrahim bersama keluarganya, yaitu sang putra Nabi Ismail dan istri sang Siti Hajar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 158, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas shafa wal marwata min sya'airillah.
Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah min sya'airillah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Demikian juga berkaitan dengan berkorban, Allah sebutkan sebagai sya'airullah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai daripada sya'airillah, syiar-syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kedua ibadah tersebut, yakni haji dan berkorban, adalah tapak tilas dari kehidupan Nabi Ibrahim bersama keluarganya alaihimussalam, yang kemudian disyariatkan pada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak gelar bagi Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Misalnya beliau dinyatakan Allah sebagai pimpinan bagi seluruh manusia. Beliau juga dinyatakan sebagai uswah hasanah, teladan yang baik bagi nabi-nabi setelahnya maupun bagi seluruh manusia. Sama halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga dinyatakan sebagai uswah hasanah. Tapi Nabi Ibrahim karena lebih dahulu, maka beliau sebagai uswah hasanah terhadap nabi-nabi setelahnya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang masih konsisten sekarang ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama-agama yang lain seperti agama yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa dan lain sebagainya, mereka semua bereferensi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Figur Nabi Ibrahim dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai imaman linnas, sebagai pimpinan terhadap seluruh manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku jadikan engkau sebagai pemimpin bagi manusia. Pada ayat tersebut Nabi Ibrahim dinyatakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemimpin atau imam bagi manusia. Beliau bukan pimpinan sebuah partai tertentu. Beliau juga bukan pimpinan sebuah organisasi tertentu. Beliau juga bukan pemimpin sebuah golongan tertentu. Beliau bukan pimpinan sebuah aliran atau sekte tertentu, dan bukan pimpinan suku tertentu. Beliau dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala imaman linnas, pimpinan bagi seluruh manusia. Beliau seorang pemimpin penyatu umat, imam yang diikuti oleh makmumnya, dan seorang pemimpin yang dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat yang dipimpinnya. Inilah di antara karakteristik kepemimpinan yang baik era zaman dahulu maupun zaman sekarang, seperti profil kepemimpinan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk semua umat manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bagaimana kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyatukan umat yang kemudian diikuti oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat disatukan dari musyrik bertuhan banyak atau yang disebut dengan politeisme, menjadi umat tauhid, bertuhan yang esa, bertuhan yang satu, monoteisme, yaitu Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi muslim yang patuh dalam beragama yang disebut dengan muslim muti'. Ada beberapa cara untuk menyatukan umat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah
Ibrahim sebagai pembangun Ka'bah pertama. Pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah beserta Ismail, seraya berdoa, ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim pembangun Ka'bah pertama di dunia ini. Ka'bah yang dijadikan hadapan seluruh umat manusia dalam beribadah. Ka'bah adalah lambang kesatuan umat Islam di seluruh dunia, di mana saja berada. Mereka menghadap satu hadapan, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Saudara-saudara, umat Islam yang melaksanakan ibadah haji hari ini maupun umat Islam yang melaksanakan ibadah umrah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, mereka berkumpul di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Jutaan umat Islam yang berdatangan ke sana dari berbagai negara, berwarna-warni kulit, berbeda bahasa dan berbeda status sosial. Di sana mereka mengelilingi Ka'bah yang disebut dengan tawaf. Di sana hilang lenyaplah segala perbedaan. Tidak ada perbedaan antara umat dari Asia atau umat dari Afrika. Tidak ada perbedaan antara bangsa Arab dan non-Arab. Dan tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Demikian juga tidak dibedakan mana tempat pejabat dan mana tempat rakyat, mana yang berkulit putih dan mana yang berkulit hitam. Semuanya sama statusnya di hadapan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanyalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya satu kata dan satu tujuan, yaitu talbiyah, memenuhi panggilan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Umat Islam memiliki potensi kekuatan yang luar biasa jika nilai-nilai ibadah dan umrah di sana dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang mampu menyatukan umat Islam selain Islam itu sendiri. Dalam sirah Ibnu Ishaq dijelaskan bahwa pada saat Nabi melaksanakan umrah, Nabi bersama para sahabatnya mengenakan pakaian ihram dengan dua helai pakaian. Yang satu helai untuk sarung yang disebut dengan izar, dan yang satu helai lagi untuk selendang yang disebut dengan ittiba. Dengan pundak kiri tertutup dengan selendang, dan pundak kanan ini terbuka. Saudara, dengan pundak kanan yang terbuka ini Rasulullah SAW membanggakan kekuatan umat Islam, bahwa umat Islam memiliki kekuatan yang luar biasa. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, rahimallahu mur'an arahum al-yauma min nafsi quwatan. Allah merahmati seorang yang aku perlihatkan kepada mereka pada hari ini dari jiwanya yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah haji dan ibadah umrah di Makkah ini adalah potensi kekuatan umat Islam yang amat besar. Tetapi sayang, potensi ini tidak difungsikan dan tidak dijaga baik-baik oleh umat Islam itu sendiri. Terutama ketika pulang dari halaman kampungnya, pulang ke tanah airnya. Mereka setelahnya pulang ke tanah air merasa pahalanya sudah banyak, sudah suci bersih diampuni dosanya, maka sudah tidak perlu lagi berkumpul-kumpul di masjid untuk melaksanakan salat ibadah jamaah salat di masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah pemahaman yang harus diluruskan. Justru tanda-tanda haji mabrur adalah setelah pulang haji mereka lebih baik
daripada sebelum melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas yang kedua, Ibrahim juga pembangun dasar masjid. Masjid yang didirikan sekaligus bersama Ka'bah. Keberadaan Ka'bah di tengah-tengah masjid. Semua umat Islam yang ada di masjid, sholatnya menghadap Ka'bah.